Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai sebuah kehilangan yang akan berbeda dalam perspektif waktu. Sebuah realita kehidupan. Itulah tema yang akan saya ceritakan sekarang, dan untuk memudahkan penjelasan ini, saya menggunakan contoh kejadian sejenis, yaitu kehilangan HP sebagai ilustrasi dengan 4 buah skenario berbeda. Oke, kita mulai ya. Skenario pertama. Kita sedang berada di sebuah pesawat terbang yang baru saja landing. Penumpang tentunya sudah bisa melepas safety belt-nya, lalu berdiri dari kursi, kemudian mengambil barang bawaan tangan yang disimpan di bagasi atas kursi penumpang. Itu biasanya begitu kan? Karena suasana berdesakan, kita tidak menyadari HP yang kita bawa terjatuh. Lalu ada orang yang melihatnya, kemudian memungutnya, dan langsung mengembalikannya pada kita. Pak, handphone Bapak jatuh barusan nih, katanya. Seraya memberikan handphone itu pada kita. Apa yang akan kita lakukan kepada orang tersebut? Mungkin kita akan mengucapkan terima kasih dan berlalu begitu saja. That's it. Just like that. Oke, itu tadi skenario pertama. Dan skenario kedua adalah HP kita terjatuh, kemudian ada orang yang melihatnya lalu memungutnya. Orang itu tahu handphone itu milik kita, akan tetapi tidak langsung memberikannya pada kita. Hingga tiba saatnya kita akan turun dari pesawat, kita baru menyadari bahwa handphone kita hilang. Lalu sesaat sebelum kita turun dari pesawat, orang itu mengembalikan HP kita sambil berkata, "Pak, handphone Bapak barusan jatuh." Apa yang akan kita lakukan dengan peristiwa itu? Mungkin, sekali lagi, ini hanya mungkin, akan mengucapkan terima kasih juga kepada orang tersebut. Rasa terima kasih yang kita berikan mungkin akan sedikit lebih besar daripada rasa terima kasih yang kita berikan pada orang pada skenario pertama. Setelah itu mungkin kita akan langsung saja turun dari pesawat. Ya, just like that. Sama seperti skenario ke-1. Sedikit berbeda dari ucapan rasa terima kasihnya saja. Kita masuk ke skenario ketiga. Pada skenario ketiga ini kita tidak sadar handphone kita terjatuh hingga kita menyadarinya HP kita sudah tidak ada di kantong saat kita sudah turun dari pesawat. Kita pun panik dan segera menelpon ke nomor HP kita, berharap ada orang baik yang menemukan handphone kita dan bersedia mengembalikannya kepada kita. Kemudian, setelah kita telepon, ternyata ada yang menjawab di ujung sana. Orang yang sejak tadi menemukan HP kita menjawab telepon kita. "Halo, selamat siang Pak, saya pemilik handphone yang kebetulan ada dalam genggaman Bapak sekarang." Orang yang menemukan HP kita itu berkata, "Oh, handphone Bapak ya? Oke deh, nanti kita ketemuan di pintu keluar bandara ya. HP akan saya serahkan di sana." Kemudian dengan rasa senang, kita bergegas menuju pintu keluar bandara dan orang baik tersebut mengembalikan HP kita. Apa yang akan kita lakukan saat itu? Satu hal yang pasti, kita akan mengucapkan terima kasih dan sepertinya akan lebih besar daripada rasa terima kasih yang kita berikan pada skenario ke-1 dan skenario kedua. Bukan tidak mungkin dalam skenario ketiga ini, kita akan memberikan hadiah kecil kepada orang yang menemukan handphone tersebut. Skenario keempat. Pada skenario keempat ini kita tidak sadar HP kita terjatuh. Kita turun dari pesawat dan menyadari bahwa handphone kita telah hilang. Kita mencoba menelpon tetapi tidak ada yang mengangkat. Malam harinya kita coba mengirimkan SMS ke nomor kita sendiri di handphone yang hilang tadi. Yang isinya kurang lebih, "Mohon dikembalikan, itu handphone saya yang hilang," atau "handphone saya yang terjatuh," dan seterusnya. SMS pun dikirim dan tidak ada balasan. Dan tentu kita sudah merasa putus asa, was-was. Kita akan terbawa pada suasana mengerikan, mengingat begitu banyaknya data penting yang ada di dalam HP kita. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian orang yang menemukan HP kita menjawab SMS tersebut dan mengajak bertemu untuk mengembalikan handphone tersebut. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Tentu kita akan sangat senang dan segera pergi ke tempat yang dijanjikan oleh orang itu. Lalu kita pun bergegas pergi dan sampai di sana dan orang itu mengembalikan handphone itu pada kita. Apa yang akan kita berikan pada peristiwa ini? Tentu yang pasti kita akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang baik itu. Dan mungkin kita akan memberikan hadiah yang kemungkinan besar lebih berharga dibandingkan hadiah yang mungkin kita berikan di skenario ke-1, kedua, dan ketiga. So what is the moral of the story? Pada keempat skenario tersebut kita sama-sama kehilangan handphone dan ada orang yang menemukannya. Orang pertama menemukannya dan langsung mengembalikannya kepada kita. Kita hanya memberikan ucapan terima kasih. Lalu orang kedua menemukan dan memberikan kepada kita sesaat sebelum kita turun dari pesawat.
kita berikan dia ucapan terima kasih yang lebih besar. Orang ketiga, menemukannya dan memberikannya kepada kita setelah kita turun dari pesawat. Kita berikan dia ucapan terima kasih ditambah dengan sedikit hadiah. Kemudian orang keempat, menemukannya, menyimpannya selama beberapa hari, setelah itu baru mengembalikannya kepada kita. Dan kita berikan ucapan terima kasih ditambah hadiah yang lebih besar. Ada satu hal yang aneh di sini. Cobalah pikirkan, di antara keempat orang di atas, siapakah yang paling baik? Secara logika, tentunya orang yang menemukannya dan langsung memberikannya kepada kita, bukan? Dia adalah orang pada skenario pertama. Namun ironisnya, dialah yang mendapat reward paling sedikit di antara 4 orang tadi. Lalu manakah yang paling tidak baik atau paling buruk? Tentunya orang pada skenario keempat. Karena dialah yang telah membuat kita menunggu beberapa hari dan mungkin saja bisa memanfaatkan handphone kita tersebut. Kita memberikan reward kepada keempat orang tersebut secara tulus, tetapi orang yang seharusnya lebih baik, dalam hal ini adalah yang skenario pertama, lebih pantas mendapatkan lebih banyak, tetapi malah kita berikan lebih sedikit. Oke, kenapa bisa begitu? Ini karena rasa kehilangan yang kita alami semakin bertambah di setiap skenario. Pada skenario pertama, kita belum merasa kehilangan karena kita belum sadar handphone kita jatuh dan kita telah mendapatkannya kembali. Pada skenario kedua, kita sudah mulai merasa kehilangan karena saat itu kita baru sadar dan kita sudah membayangkan rasa kehilangan yang mungkin akan kita alami seandainya saat itu kita sudah turun dari pesawat. Pada skenario ketiga, kita sempat merasakan kehilangan, namun tidak lama karena kita mendapatkan kelegaan dan harapan kita akan mendapatkan handphone kita kembali dengan bertemu di pintu bandara tadi. Pada skenario keempat, ini kita akan sangat merasakan kehilangan itu. Kita mungkin berpikir untuk memberikan sesuatu yang lebih besar kepada orang yang menemukan handphone kita. Asalkan handphone itu bisa kembali kepada kita. Rasa kehilangan yang bertambah menyebabkan kita semakin menghargai handphone yang kita miliki. So, kesimpulannya adalah saat ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Apakah itu berupa rumah, handphone, teman-teman, kesempatan kuliah, kesempatan kerja, dan seterusnya. Namun apakah yang akan terjadi apabila segalanya hilang dari genggaman kita? Kita pasti akan merasakan kehilangan yang luar biasa. Dan pada saat itulah kita baru dapat mensyukuri segala sesuatu yang telah hilang tersebut. Namun apakah kita perlu merasakan kehilangan itu agar kita dapat bersyukur? Sebaiknya tidak. Syukurilah segala sesuatu yang kita miliki, termasuk hidup kita. Selagi itu masih ada, jangan sampai kita menyesali karena tidak bersyukur ketika itu telah lenyap dari diri kita. Jangan pernah mengeluh dalam segala hal yang belum diperoleh. Berbahagialah dengan segala hal yang telah diperoleh. Sesungguhnya hidup itu berisikan banyak kebahagiaan bila kita mampu memandang dari sudut yang benar, dari perspektif yang benar. Oke? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.